ini yang memang sudah, ya kalau saya bilang sudah menjadi prinsip ya. Prinsip, dan prinsipnya tidak hanya prinsip pengalaman hidup saya, tetapi memang prinsip dari apa yang saya pelajari dari Alkitab juga gitu ya. Kenapa kita harus melakukan pengelolaan keuangan? Saya yakin tidak semua orang sama. Ya toh? Setuju toh? Punya caranya masing-masing. Benar. Ya. Dalam hal ini kenapa harus dilakukan? Itu bentuk pertanggungjawaban kita. Uang itu titipan Tuhan. Iya. Dan kakak akan mengingat terus pengalaman kakak bersama Tuhan, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Tuhan memelihara hidup kakak. Seperti itu. Shalom saudara-saudara, bertemu lagi bersama kami di Podcast Elroy. Bersama saya Bim Bim, dan di sebelah saya ada narasumber kita untuk topik kali ini. Nah, bersama kita ada Kak Randi Tejonegoro. Beliau adalah alumni UNER. Angkatan berapa, Kak? 2006. 2006, angkatan 2006. Sekarang menjadi salah satu manajer di pabrik kosmetik ya. Ya. Dan juga beliau adalah ketua IPP Al-Hayroy. Jadi untuk teman-teman saudara-saudara, bagaimana melihat Al-Hayroy sekarang lebih milenial karena ketuanya sekarang lebih milenial, begitu. Angel wis. Ya. Kak Randi ini belum 35 tahun ya? Menginjak 34 ya. Menginjak 34, tapi sempat ngobrol dengan Kak Randi. Kak Randi itu sudah saat ini sudah memiliki aset seperti rumah, kendaraan, dan juga usaha sendiri berupa apotek. Nah, dari sekian pencapaian yang diraih sama Kak Randi, mungkin bisa sharing juga Kak ke kita untuk bisa membuat kami apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diusahakan, dan bisa melihat salah satu contohnya dari Kak Randi gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak, dulu pertama lulus seperti apa, atau mungkin dari kuliah juga mungkin sudah usaha dan lain sebagainya. Bisa Kak, silakan. Oke, pertama-tama mungkin nanti saya ini jangan dijadikan contoh gitu ya. Nanti digugu dan ditiru itu bahaya. Satu, dan ya konteksnya kan memang itu kontekstual saya yang dimana itu untuk menginspirasi saja ya. Istilahnya bukan untuk nanti seperti Kak Randi, jangan. Nah, gitu ya. Ya saya bersyukur bahwa saya tuh lahir di keluarga yang memang tidak sempurna, Bim. Ya. Papa saya penganut poligami gitu ya. Wah, oke. Jadi karena memang beliau ya kalau dalam iman kita ya beliau belum bertobat ya. Seperti itu, dan saya merupakan anak dari istri yang ketiga, seperti itu. Dan oleh karena itu keluarga yang tidak sempurna, sehingga termasuk dalam hal ini masalah keuangan juga tidak sempurna ya. Saya lahir di keluarga yang memang pas gitu ya. Kalau dikatakan miskin sekali ya enggak gitu ya. Tapi pas butuh ya pas ada gitu ya. Tapi dalam hal ini memang tidak sebaik mungkin teman-teman saya pada zamannya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya saya bersyukur saya lahir dari keluarga yang memang multi etnis. Ya, papa saya campuran Jawa Madura, mama saya campuran Chinese Madura. Jadi darah saya ini seperempat gitu ya. seperempat ya, betul. Nah, mungkin dari latar belakang itu yang melahirkan saya sekarang, bukan melahirkan ya, istilahnya membentuk saya sekarang ya. Dari saya kecil, saya SMP, saya sudah terbiasa berjualan. Saya SMP itu karena memang orang tua saya, khususnya mama, karena saya kecil hidup sama mama, itu menghidupi saya itu karena berjualan. Ya, mulai jualan dari kue basah, kue-kue kering, termasuk dalam hal ini makanan-makanan, ya makanan Chinese ya. Karena memang saya hidup di lingkungan Chinese waktu itu. Nah, dari situ mungkin terbentuklah saya yang sekarang ya, termasuk
bagaimana saya survive untuk diizinkan Tuhan kuliah di Surabaya pada saat itu 2006. Pertama kalinya saya jauh dari mama tahun 2006 dan memang harus Tuhan izinkan saya untuk banyak belajar ya, termasuk dalam hal pengaturan keuangan saya, termasuk dalam hal memanage hari demi hari ya, sampai akhirnya cukup dalam 1 minggu. Itu betul-betul mengena sekali ketika 1 minggu saya hanya dibatasi 100.000 rupiah. Itu saya harus mengambil lagi minggu depannya dan itu berada di pulau seberang ya, Pulau Madura gitu ya. Ya itu cukup ya, awalnya susah tetapi ya dalam perjalanan Tuhan yang mencukupkan. Nah, dari situlah ketika saya lulus banyak sekali pencarian ya, salah satunya ya semacam kayak saya nggak mau lah hidup seperti ini terus gitu ya. Ya mungkin itu selalu ya menjadi keinginan ya, tidak hanya saya ya, kayaknya ya semua orang yang mungkin punya masa lalu seperti saya rasanya juga akan mengarah ke sana gitu ya. Tetapi saya bersyukurnya apa ya, Tuhan yang terus menolong saya gitu ya. Jadi kalau pertama ketika saya lulus kuliah tepatnya di bulan September 2011 itu saya resmi menyandang status apoteker ya. Saya lulus sebagai apoteker, tetapi saya juga menambah satu status, yaitu pengangguran. Jadi dari bulan September itu sampai bulan Desember saya tidak ada pekerjaan. Di mana teman-teman lainnya sudah pada bekerja semua ya. Saya masih belum, Tuhan izinkan itu. Dalam perjalanan saya mengisi hari-hari saya dengan pelayanan ya salah satunya juga di Laharoy dan di gereja, sampai pada satu titik di awal Januari 2012 ya, awal Januari 2012 itu saya mulai bekerja. Nah, saya bekerja di satu perusahaan farmasi di pabriknya di Sidoarjo pada saat itu, dengan ya memang gajinya memang masih UMR ya waktu itu ya, UMR tahun 2012 kisaran 3 jutaan lah ya. Nah, dalam perjalanan ketika pemeliharaan Tuhan itu yang sangat luar biasa adalah kenapa? Jadi pada saat saya lulus gitu ya, dengan segala sesuatu yang tidak ada modalnya begitu ya. Saya lulus ya juga dengan kondisi yang memang pas gitu ya. Pemeliharaan Tuhan dalam hal pengaturan keuangan saya, pemeliharaan Tuhan dalam mencukupkan saya itu sangat luar biasa. Pada saat saya mau kerja, saya tidak punya sepeda motor. Tuhan izinkan teman saya meminjamkan sepeda motornya. Ya, bahkan tidak hanya sepeda motor, untuk ganti olinya pun saya dikasih uang. Itu luar biasa loh. Ya, dari situ saya merasa bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pada saat ketika gaji segitu ya, memang tujuan saya adalah pada saat itu memang sudah terpikirkan saya harus punya rumah dan saya harus punya sepeda motor, tujuan utamanya. Dan Tuhan cukupkan. Memang saya tidak dapat uang dari mana ya, tentu pasti dari kredit lah. Ya sudah sama-sama tahu lah ya. Dari situ Tuhan izinkan banyak hal. Dalam perjalanan 2 tahun kemudian saya bisa membeli rumah pertama saya. Ya, rumah pertama ya tentunya mungkin kalau sekarang itu sudah sama-sama tahu ya, rumah subsidi. Yang dimana rumah subsidi ini pada saat itu memang rumah pertama kan saya belum punya rumah. Jadi saya masih bisa, istilahnya masih bisa ya membeli rumah itu. Seperti itu ya. Dan itu terwujud ya, tentu loh dari mana uangnya Kak gitu ya. Benar. Ya mungkin itu yang Kakak bilang tadi, campuran Chinese, Madura. Itu kayaknya menjadi satu gitu ya. Akhirnya saya menjual motor saya yang saya beli pertama tadi ya. Kemudian saya kredit lagi motor ya. Saya tambahkan itu sebagai DP rumah yang pertama. Seperti itu. Nah, dalam perjalanan saya bertemu istri saya.
Kemudian saya menikah di tahun 2015 ya, 15 akhir. Nah, dalam perjalanan itu ya itu betul-betul Tuhan kalau saya bilang itu naik levelnya sangat-sangat luar biasa. Seperti apa tuh Kak naik level? Naik levelnya itu tidak hanya dalam keuangan ya, tetapi dalam hal persiapan segala macamnya untuk pernikahan juga ya. Ya tentunya yang namanya menikah juga butuh uang tau Pim. Iya, benar. Satu hal yang saya betul-betul ingat pada saat itu saya butuh untuk persiapan salah satunya membayar catering. Catering. Saya butuh uang kurang lebih 15 jutaan kok nggak salah. Nah di situ saya ada satu momen yang memang saya tuh benar-benar takjub sama cara Tuhan dalam memelihara saya. Jadi saya itu ya jual beli lah ya, jual beli barang-barang waktu itu saya bisa dapat kurang lebih hampir 10 jutaan. Dan itu nggak bisa terulang. Kalau sekarang saya mengulang, saya yang gempor, maksudnya gempor itu apa? Saya yang susah gitu kan ya, seperti itu. Termasuk setelah menikah, kami 1 tahun setelah menikah, kami akhirnya dapat anugerah kembali, bisa beli rumah sendiri lagi 1. Terus yang rumah Bangkalan bagaimana Kak ceritanya kan gitu ya? Rumah Bangkalan puji Tuhannya sekarang ditempati oleh sahabat saya ya di Bangkalan. Jadi saya istilahnya juga memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menempati itu karena memang juga nggak punya rumah seperti itu. Dan setelah menikah tentunya salah satunya tadi yang disebut gitu ya. Ya saya bekerja, akhirnya saya punya pemikiran ketika kami pindah rumah kayaknya asik nih kalau misalkan punya mobil gitu ya. Ya tentunya mengambil keputusan ngeredit mobil juga gitu ya. Itu betul-betul udah nggak bisa nabung ya, tapi tabungannya itu jadi fisik ya, fisik mobil gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ya tentang pergumulan mencoba untuk berusaha sendiri, maksudnya memiliki usaha, salah satunya apotek yang memang masih seumur jagung, tetapi ya satu-satunya yang membuat saya takjub adalah kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Saya yakin bukan simsalabim. Tapi memang itu cara Tuhan membentuk saya, memproses saya dari mungkin saya kecil, dari SMP saya bilang tadi saya sudah mulai jualan, saya mulai ngatur-ngatur keuangan dari kuliah sampai titik ini. Ya bukan suatu yang tiba-tiba gitu ya, tetapi memang itu cara Tuhan untuk yang tadi saya bilang naik level ya. Salah satunya yang kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana memanage keuangan kita. Gitu sih. Itu flashback ya, yang mungkin nggak terlalu detail ya. Iya. Nanti kalau detail bisa 1 jam. Iya Kak. Untuk menabung itu berapa? Terus kemudian tadi kan ada alokasi untuk beli kendaraan, ada alokasi juga untuk beli rumah. Itu seperti apa Kak? Oke, kalau alokasi sendiri sih saya bilang itu nggak bisa digeneralisir ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya. Tapi yang jelas dalam kehidupan saya, pengalaman kehidupan saya ini yang memang sudah ya kalau saya bilang sudah menjadi prinsip ya. Prinsip, dan prinsipnya tidak hanya prinsip pengalaman hidup saya, tetapi memang prinsip dari apa yang saya pelajari dari Alkitab juga gitu ya. Yang pertama memang alokasi yang jelas itu yang pertama harus kita utamakan itu adalah persepuluhan. Kalau saya pribadi kemungkinan terbesar itu adalah 15 sampai 20%. Ya, kalau itu kan per 10 Kak, kenapa enggak 10%? Ya memang itu sedari awal saya sudah seperti itu gitu ya. Kalau di rata-rata ya, aku kok bilang 15 sampai 20%. Kalau dikatakan 20% juga ya enggak gitu loh. Mungkin antara 15 sampai 17-an ya. Tapi ada kemungkinan satu tahun tertentu saya bisa sampai 20% bahkan lebih seperti itu. Tergantung Tuhan maunya seperti apa di tahun itu ya. Nah setelah itu sisanya itu adalah memang itu adalah hak kita. Yang memang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dan kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Ya bisa aja dalam hal ini alokasinya kemana? Salah satunya bisa ke asuransi. Yang kedua kemungkinan terbesar bagaimana background kalian masing-masing, misalkan ngasih orang tua atau apa kan gitu ya. Termasuk dalam hal ini perencanaan kehidupan kalian. Dan jangan lupa
ada juga alokasi tentang uang sosial ya. Uang sosial ini maksudnya bagaimana Kak? Ya kan kita tidak tahu siapa yang akan menikah, siapa yang akan meninggal. Ya itu harus kalian siapkan gitu kan ya. Ya itu tidak harus ya. Tapi dalam hal ini siapkan itu ya, siapkan itu. Dan yang paling penting kalau anak zaman sekarang itu bilang uang happy gitu ya. Uang happy ya. Dan sisanya mungkin bisa ditabung atau keperluan-keperluan bulanan ya. Nah itu yang memang harus kalian alokasikan. Nah kalau saya pribadi dalam teknis kehidupan saya tadi itu salah satunya itu yang saya harus utamakan tentang persepuluhan. Kemudian tentang yang kedua ya saya kan tadi sudah di awal ngomong mengenai cicilan, mengenai kredit gitu kan ya. Tentu itu identik dengan hutang. Ya toh. Ya saya sih sampai hari ini merasa bahwa hutang itu tidak berdosa. Gitu loh. Yang berdosa itu kalau kamu berhutang tapi kamu nggak bayar. Ya, nggak bayar itu. Ya. Terus mari gitu kamu koar-koar di internet gitu kan. Kalau katanya yang apa aplikasi ini yang beginilah begitulah. Nah, lu kan sadar waktu lu mau ngambil utang gitu loh. Kalau lu nggak bisa bayar ya jangan utang kan gitu kan. Nah, oleh karena itu saya punya prinsip semenjak saya kuliah, apalagi memang pada saat saya kuliah itu ternyata mama saya karena memang single factor ya, beliau betul-betul mengupayakan saya supaya kuliah, supaya ada perbedaan dengan beliau. Ya beliau akhirnya memang berhutang untuk kuliah saya. Dan memang saya yang menyelesaikan. Tetapi saya melihat bahwa itu cara Tuhan untuk membentuk saya, memberikan saya prinsip bahwa hutang harus dibayar. Ya. Akhirnya apa? Ketika saya memberanikan diri untuk hutang, ya saya sampai hari ini tidak pernah telat. Saya pasti bayar. Sehingga itu prioritas nomor 2. Setelah persepuluhan. Seperti itu. Dan setelah itu baru saya akan bagi breakdown keperluan hidup. Termasuk kalau misalkan bisa nabung ya bisa nabung. Kalau saya tadi bilang ada titik poin saya tidak bisa nabung ya saya nggak nabung. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah ya mengikuti ya entah itu uang happy atau uang sosial. Ya kalau uang sosialnya banyak di bulan itu ya kemungkinan besar tidak bisa nabung ya toh. Dan yang mau saya bagikan adalah jangan pernah sekali-sekali menganggap bahwa uang itu adalah milik kita. Itu prinsip juga. Supaya apa? Ketika misalkan bulan itu kalian nabungnya nggak seperti bulan lalu, kalian tuh nggak kecewa. Tuh aku kok nggak bisa ya nabung bulan ini segini ya, nggak seperti bulan lalu. Pikirkan bahwa uang itu memang Tuhan titipkan buat kalian, kepercayaan Tuhan buat kalian. Nah, ketika nggak sesuai dengan yang bulan lalu, kalian nggak akan kecewa karena oh ya sudah Tuhan titipkan ini sekian untuk saya. Seperti itu. Itu yang saya lalui sampai hari ini. Sehingga kalau sampai ada yang menikah gini ya, oke lah secara manusiawi itu pasti aduh, keluar lagi uang kan gitu toh ya. Siapa Bim yang di dunia ini kalau ada pengeluaran gitu nggak ngesulo gitu kan? Pasti ngesulo. Ngesulo itu apa ya? Apa bahasa Indonesia ya? Ya itulah pokoknya ya. Saya kok jadi nggak bisa mikir. Ininya di sana kan. Tapi dalam hal ini ketika saya punya prinsip ya uang itu dari Tuhan. Ya itu menjadi saluran berkat buat orang itu misalkan ada yang kematian, ada yang mau menikah dan sebagainya. Ya itu sebagai bentuk kasih kita kan buat mereka. Seperti itu. Jadi kalau untuk alokasinya kurang lebih seperti itu sih Bim. Karena memang penting sekali ya kita punya prinsip-prinsip. Tidak hanya sekedar kita tahu, tapi kita kerjain itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Kita juga harus berbeda dong dalam hal pengaturan keuangan. Ya. Ada satu lagi yang paling penting. Kenapa kita harus melakukan pengelolaan keuangan? Saya yakin tidak semua orang sama. Ya toh? Setuju toh? Punya caranya masing-masing. Benar. Ya. Dalam hal ini kenapa harus dilakukan? Itu bentuk pertanggungjawaban kita. Ya. Kenapa? Tidak mungkin kamu dipertanggungjawabkan hal yang besar kalau kamu nggak bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Benar Kak. Yang kakak lakukan sampai hari ini adalah 1 minggu sebelum bulan baru kakak itu sudah pasti
mengalokasikan pengeluaran kakak bulan depan. Oh, Seperti itu. Jadi kakak tahu, oh bulan depan minus. Oh bulan depan masih bisa lah saving. Oh bulan depan pas. Seperti itu. Sehingga kakak bisa memprediksi. Nah kalau itu terjadinya seperti apa di bulan depan, ya tadi kembali lagi ke prinsip bahwa uang itu titipan Tuhan. Iya. Dan kakak akan mengingat terus pengalaman kakak bersama Tuhan, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Tuhan memelihara hidup kakak. Seperti itu. Nah jadi bukan berarti dengan ya sudah kak kalau gitu gak usah mengelola keuangan, ya jangan. Sama aja ya itu, sama aja bohong kan gitu toh. Kan kamu betul-betul tidak mengatur. Loh kak, cara paling simpelnya bagaimana? Gitu toh pertanyaannya. Sekarang kalian sudah terbantu daripada zaman-zamannya kakak. Kalian sekarang sudah banyak aplikasi untuk bisa atur kelola keuangan toh. Pengeluaran juga. Kalau memang misalkan tidak mau, cara paling simpel adalah kalian buka tabungan. Kenapa? Dengan kalian buka tabungan itu membuat kalian bisa tahu cash flow-nya seperti apa. Kalian terbantu dengan mutasi dari rekening kalian. Ya benar. Ya satu, apalagi sekarang sudah pakai QR, ada dan lain-lainnya itu ya, Shopee dan sebagainya, itu bisa kalian pergunakan untuk mengatur keuangan kalian, pengeluaran kalian. Seperti itu ya. Histori transaksinya itu ya. Betul. Sehingga kalian tahu, oh ini keluarnya kok segini banyak ya, kemana ya, seperti itu. Itu kalian bisa tahu. Kalian bisa trace daripada cash. Kenapa kakak bilang cash? Nah ini contoh. Kalau ada cash, itu kemungkinan terbesar jebol itu luar biasa. Misalkan kalian ke Indomaret nih, aduh nyebutin merek ya, kayak Indomaret atau Alfamart ya, bisa biar sama-sama seimbang gitu. Itu kalian mungkin kalau masuk mau beli misalkan minuman gitu ya, tapi kelihatan ada promo ini itu. Itu pengalaman pribadi kakak soalnya. Masuknya mau beli sabun, keluarnya beli inilah, beli itulah, beli inilah, beli itu, seperti itu. Sehingga sampai hari ini dompet kakak itu untuk cash itu nggak banyak. Semuanya ada di ATM. Seperti itu. Dan itu cocok antara kakak sama Kak Lucy, sama istri kakak. Ya memang sih kelihatannya kok orang ini kok aneh ya dan sebagainya. Tapi memang itu cara kakak untuk bisa ngatur. Apalagi pada saat sebelum-sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, pada saat kakak juga ngambil mobil waktu itu. Wah itu betul-betul benar-benar pas. Jadi jangan sampai jebol. Ini bukan pelit loh ya. Ini bukan pelit dan perhitungan loh. Enggak, ini betul-betul mengontrol, mengatur gitu kan ya. Tapi dalam hal ini apakah semuanya sukses Kak? Kadang nggak sukses juga. Gitu. Tapi itu salah satu bendungan kita yang kakak bilang tadi. Itu sih kira-kira. Oke. Dari yang aku dapat ya Kak ya. Berarti yang perlu diprioritaskan dalam pengaturan keuangan, yang pertama adalah persembahan kita buat Tuhan. Yang kedua adalah jika ada berutang, alokasikan untuk melunasi utang itu dulu. Betul. Kemudian sisanya adalah untuk hal-hal lain, misalnya bersosial itu tadi, dan kemudian kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian juga ada spend untuk kita happy untuk seperti itu. Jadi itu diatur sendiri lah ya. Kalau lu mau nabung banyak, happy-happynya dikurangin. Kalau kamu nabung ya sudah happy yo, tapi ojo jangan inilah, jangan lu kok sedikit ya tabungan saya gitu loh. Jangan menyesal ya istilahnya. Ya. Dan tadi diingatkan juga sama Kak Randi, kalau misalnya zaman sekarang itu malah kita sebenarnya bisa lebih kontrol, tapi juga bisa lebih keluar karena itu tadi mungkin ada promo dan lain sebagainya, mudah berbelanja, tapi juga kita bisa mudah juga untuk melihat pengeluaran. Jadi memang kontrol juga di kita. Dan yang buat saya berkesan itu tadi dari Kak Randi adalah bilang kalau uang yang diberikan ke kita itu Tuhan titipkan untuk kita kelola dengan baik. Untuk selain memelihara diri kita, juga memelihara orang-orang di sekitar kita atau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Betul. Keinginan sama kebutuhan itu memang bedanya itu tipis. Ya. Kenapa saya bilang tipis?